Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas setiap hari. Untuk pembelajaran teori resep kelas 12 hari ini, kita akan mempelajari bentuk obat sediaan suppositoria. Harapannya, setelah menyaksikan video ini, Ananda dapat memahami terkait pengertian suppositoria, macam-macam suppositoria, keuntungan, serta tujuan penggunaan suppositoria. Kita awali dengan pengertian suppositoria. Suppositoria, menurut Farmakope Indonesia edisi 5, adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, dan uretra. Umumnya meleleh, melunak, dan melarut dalam suhu tubuh. Kita lanjut ke macam-macam suppositoria berdasarkan tempat penggunaan. Pertama, rektal suppositoria atau yang lebih dikenal dengan suppositoria saja. Bentuknya seperti torpedo dengan berat lebih kurang 2 gram dan digunakan melalui rektum atau melalui anus. Yang kedua, vaginal suppositoria atau ovula. Bentuknya bulat lonjong seperti kerucut, digunakan melalui vagina dengan berat lebih kurang 5 gram. Kemudian yang terakhir, uretral suppositoria. Bentuknya bulat panjang dengan ukuran sekitar 7-14 cm, digunakan melalui uretra. Selanjutnya, kita akan mempelajari keuntungan dari penggunaan suppositoria. Yang pertama, menghindari iritasi lambung. Seperti yang Ananda ketahui, beberapa obat dapat mengakibatkan iritasi lambung. Contohnya golongan NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, seperti ibuprofen, meloxicam, natrium diklofenak, dan sebagainya. Apabila golongan NSAID ini digunakan secara terus-menerus dalam jumlah yang relatif banyak dan dalam waktu yang relatif lama, ini dapat mengakibatkan terjadinya iritasi pada lambung. Nah, apabila kita membutuhkan zat aktif yang sama, contohnya ibuprofen untuk antiinflamasi, kita dapat menghindari terjadinya iritasi lambung dengan mengkonsumsi dalam bentuk yang berbeda, yaitu Proris suppositoria yang mengandung ibuprofen 125 mg. Yang kedua, memiliki aksi kerja yang cepat. Kenapa dapat memberikan aksi kerja yang cepat? Karena ketika diberikan melalui rektal, maka obat yang mudah meleleh tadi akan cepat diabsorpsi di dalam mukosa pada bagian rektal. Kenapa? Karena di sana juga terdapat banyak pembuluh darah, sehingga obat akan lebih cepat terdistribusi ke seluruh tubuh. Yang ketiga, dapat menghindari kerusakan obat yang diakibatkan oleh enzim pencernaan dan asam lambung. Apa yang membedakan yang pertama dengan yang ketiga? Kalau yang pertama yang terdampak adalah lambungnya, kalau yang ketiga yang terdampak adalah obatnya. Kemudian yang keempat, suppositoria ini dapat diberikan kepada pasien yang tidak bisa menelan obat diakibatkan tidak sadarkan diri ataupun mual dan muntah secara berlebihan. Kita ambil salah satu contohnya adalah pasien yang mengalami kejang yang diakibatkan oleh epilepsi. Seperti yang Anda ketahui, epilepsi merupakan gangguan sistem saraf pusat akibat adanya lonjakan energi listrik yang tidak normal. Nah, pada kondisi sedang step atau sedang kejang, itu pasien tidak memungkinkan mengonsumsi obat secara peroral atau melalui mulut. Dan apabila diberikan dengan cara injeksi, dikhawatirkan dapat mengalami trauma akibat pasien yang tidak dapat mengendalikan dirinya, sehingga takutnya nanti tidak tepat sasaran penggunaan dari injeksi. Nah, dengan demikian cara yang terbaik adalah dengan penggunaan suppositoria diazepam. Baiklah, kita lanjut kepada tujuan penggunaan suppositoria. Yang pertama, suppositoria lokal. Efek yang dirasakan adalah daerah pemberiannya saja. Contohnya seperti ada yang Anda kenal dulcolax suppositoria untuk kondisi konstipasi. Kemudian ada benzokain suppositoria untuk anestesi lokal. Kedua, suppositoria efek sistemik. Kalau efek
endemik berarti melewati sirkulasi peredaran darah, sehingga nanti setelah disebar baru nanti dapat dirasakan efeknya. Contohnya seperti diazepam suppositoria dan prolis suppositoria. Kemudian yang ketiga, apabila pasien tidak dapat menelan obat, suppositoria dapat diberikan. Seperti yang dijelaskan tadi untuk pasien yang tidak sadarkan diri maupun pasien yang mual dan muntah secara berlebihan. Yang keempat, memiliki aksi kerja yang cepat sehingga tidak lama setelah pemberian itu efeknya akan lebih cepat dirasakan. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya kerusakan obat yang diakibatkan oleh enzim pencernaan ataupun perubahan transformasi akibat dari enzim-enzim yang ada pada liver atau pada hati. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Setelah menyaksikan video ini, Ananda silakan kerjakan latihan dari link yang Ibu berikan di bawah. Harapannya Ananda dapat memahami dengan baik yang Ibu jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap lakukan hal-hal positif. Gunakan masker, sering cuci tangan menggunakan sabun, dan atur jarak atau social distancing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.